Mari kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya potong ayatnya, jadi kita cuma baca ayat ini. Kalau Bapak Ibu mau meneruskan lagi, silahkan nanti setelah acara ini selesai, Bapak Ibu bisa meneruskan ya. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya berikan judul renungan pagi hari ini, ya, iman yang sejati tak takut api. Ya, iman sejati tak takut api. Oke, Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18 saya akan bacakan. Lalu Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Ayat 18 saya ulangi sekali lagi. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sampai sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali sebagai manusia, Bapak Ibu, kita merasa bahwa masalah di dalam hidup kita itu tidak selesai-selesai. Ya, masalah itu selalu datang. Ya, satu selesai, yang satu muncul, Bapak Ibu. Nggak berhenti-berhenti, gitu kan ya. Itu sebabnya banyak di antara kita yang seringkali bilang, kapan ya berhentinya, gitu kan ya. Kapan nggak selesai-selesai ini, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi yang kita alami ini ya sangat mirip dengan situasi yang dialami oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Kalau kita melihat Bapak Ibu pasal 1, pasal 2 Bapak Ibu, ya, bukan tidak berarti bahwa pasal-pasal itu pasal yang aman Bapak Ibu. Bahwa ternyata Bapak Ibu di pasal 1, pasal 2, Sadrak, Mesakh, dan Abednego Bapak Ibu juga mengalami pergumulan. Ya, kalau boleh saya gambarkan Bapak Ibu, keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Itulah situasi hidup yang dialami oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego Bapak Ibu. Dan di pasal 3 ini Bapak Ibu kembali mereka mengalami pergumulan. Mereka mengalami tantangan. Dan kembali Bapak Ibu, biang keladinya adalah Nebukadnezar. Ya, pasal 1 Nebukadnezar, pasal 2 Nebukadnezar juga Bapak Ibu ya. Dan pasal 3, biang keladinya kembali Nebukadnezar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar? Kalau kita lihat Bapak Ibu pasal 3, Nebukadnezar mendirikan Bapak Ibu patung, ya. Dan dia meminta supaya semua jajarannya dan bawahannya Bapak Ibu dari bendahara, bupati untuk datang menyaksikan patung yang dia dirikan. Bukan cuma menyaksikan Bapak Ibu, tetapi juga dia meminta ya supaya semua orang itu menyembah kepada patung tersebut. Dan bagi barang siapa menolak Bapak Ibu, hukumannya tidak main-main Bapak Ibu. Hukumannya dibakar Bapak Ibu, ya, dipanggang hukumannya. Nah, kita kalau melihat pasal 2 Bapak Ibu, Nebukadnezar itu kalau memberikan hukuman mengerikan Bapak Ibu. Di pasal 2 Bapak Ibu dia mimpi, ya, dia mimpi dan dia meminta orang mengartikannya, gitu kan ya. Kalau gagal mengartikan Bapak Ibu, ya, gagal menafsirkan mimpinya Bapak Ibu, orang itu akan dipenggal-penggal Bapak Ibu, dimutilasi. Nah, dia kalau memberikan hukuman itu nggak main-main, gitu kan ya. Nah, di pasal 3 Bapak Ibu, hukumannya juga tidak main-main Bapak Ibu. Hukumannya itu dibakar Bapak Ibu di dalam perapian yang menyalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ada di posisi mereka, Sadrak, Mesakh, dan Abednego, Bapak Ibu sudah barang tentu Bapak Ibu, ya, kita takutnya setengah mati, gitu kan ya, dibakar hidup-hidup Bapak Ibu,
Itu bukan sesuatu yang ringan gitu kan ya, kematian yang mengerikan. Nah, tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam perikop pasal 3 Bapak Ibu, ya sepertinya Sadra, Mesa dan Abednego Bapak Ibu itu tidak mengalami ketakutan. Ya, tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa mereka ini mengalami ketakutan Bapak Ibu. Gitu kan ya. Mereka dengan gagah, dengan berani berkata, ya, seandainya Allah yang kami sembah tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, mereka tidak ada ketakutan sama sekali. Ya, yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang membuat mereka tidak takut? Ada yang bilang Bapak Ibu mereka itu tidak takut karena ya jiwa muda, gitu kan ya, masih muda. Nah, cuma kita tidak tahu dengan pasti Bapak Ibu berapa usia Sadra, Mesa dan Abednego. Ada yang bilang bahwa mereka tidak takut mati Bapak Ibu karena bersama-sama. Dan ada yang berkata lagi Bapak Ibu bahwa mereka tidak takut mati karena mereka yakin akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah mereka tahu bahwa Tuhan akan menolong mereka? Tahu nggak kira-kira? Tahu nggak Bapak Ibu? Bahwa Tuhan akan menolong mereka, menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Tahu nggak kira-kira? Bapak Ibu, saya percaya nggak tahu. Itu sebabnya muncul ayat 17 dan 18. Ya, di situ dikatakan, ya tetapi seandainya tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Jadi mereka tidak tahu dengan pasti, Bapak Ibu, apakah Tuhan ini akan menolong mereka atau tidak. Yang jadi pertanyaannya, Bapak Ibu, apa yang membuat mereka berani mati? Bapak Ibu, jelas yang membuat berani mati adalah karena iman mereka. Mereka mati karena keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat Bapak Ibu ya, jangan berpikir kalau kita ini ikut Tuhan, Tuhan akan memadamkan semua nyala api. Sekali lagi, ketika kita ikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu akan memadamkan semua api. Bisa jadi Bapak Ibu ketika kita ini percaya kepada Tuhan, kita ini beriman kepada Tuhan, justru nyala api itu muncul satu-satu Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu? Ya, ketika kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan, cinta ditolak. Itu kan ya. Ketika kita ini melayani Tuhan baik-baik, ya, usaha kita sepi. Bisa jadi usaha kita mengalami masalah. Ya, bisa jadi bangkrut. Bisa jadi kita mengalami pemutusan hubungan kerja. Padahal kita lagi hot-hotnya melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat Filipi 1 ayat 29, di situ jelas dikatakan Bapak Ibu, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi kita dipanggil untuk menderita. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita dipanggil bukan untuk percaya, tetapi kita dipanggil untuk menderita. Nah, bagi kita yang ada di Indonesia, Bapak Ibu, ya kita sulit memahami ini. Karena kehidupan beragama di sini, Bapak Ibu, semuanya aman-aman. Ya, kita bebas beribadah. Kita tidak mengalami tekanan yang sampai seperti apa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kebetulan kami sekeluarga, kami pernah melayani di China selama 4 tahun, Bapak Ibu. Jadi kami kembali dari China, itu kemarin tahun 2020. Ya, kami baru kembali dari China tahun 2020 karena pandemi, Bapak Ibu. Dan kami merasakan, Bapak Ibu, walaupun kami orang-orang asing, Bapak Ibu, tidak akan dipenjara. Ya, jadi kalau kami tertangkap, kami ketahuan kami adalah pendeta, Bapak Ibu, itu kalau warga asing, Bapak Ibu, tidak dipenjara, tetapi langsung dideportasi, Bapak Ibu, ya dikeluarkan dan tidak boleh lagi kembali ke China. Jadi nama kita di blacklist gitu kan ya. Nah, saya nggak tahu sih nama saya di blacklist atau tidak.
Tetapi yang jelas tahun 2019 Desember, kami memang rumah kami sudah kedatangan polisi karena mereka sudah tanya macam-macam tentang keberadaan kami. Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang ada di sana, Bapak Ibu, kita bisa merasakan ayat Filipi 1 ayat 29. Ya, kita dipanggil bukan untuk percaya, tetapi kita dipanggil untuk menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, tekanan di China dimulai Bapak Ibu itu sekitar tahun 2019, kembali kekristenan kembali ditekan Bapak Ibu. Ya, ratusan gereja dihancurkan. Sekolah anak kami Bapak Ibu, dia sekolah di sekolah anak-anak misionari Bapak Ibu, ya. Hari Senin Bapak Ibu dikasih tahu sama pemerintah, ini tanahmu, bangunanmu ini bukan untuk gedung gereja, bukan untuk gedung sekolah, tetapi untuk kebun, ya, untuk kebun, ya. Jadi tolong segera kosongkan, kami kasih waktu sampai hari Rabu. Wah, Bapak Ibu, anak-anak pada nangis, Bapak Ibu. Termasuk anak saya. Nangis, Bapak Ibu. Gedungnya mau dirubuhkan, Bapak Ibu. Ya, saya bilang sama anak saya, itulah panggilan menjadi murid Tuhan. Ya, ada banyak orang yang nggak suka, dan Tuhan memanggil kita untuk menderita, bukan hanya untuk percaya. Ya, anak-anak Bapak Ibu nulis di temboknya sebelum diruntuhkan. Jesus love you. Macam-macam. Wah, ditulis di situ Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Selasa Rebu dikosongkan Bapak Ibu. Hari Kamis di bulldozer. Ya, minggu depannya, Senin depannya Bapak Ibu. Sudah jadi kebun beneran. Itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Di sana nggak ada protes, nggak ada demo seperti di sini. Nggak ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang terjadi. Ada kalanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, nyala api itu hidup Bapak Ibu. Ya, berkobar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak memadamkan api? Ya. Kenapa Tuhan membiarkan nyala api itu tetap menyala? Ketika kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya, kita sudah memberikan hidup kita sungguh-sungguh. Kita ada yang kena cancer, ada yang kena stroke, dan ada yang kena macam-macam, ada yang mengalami PHK, ya, ada yang usahanya sepi. Nah, Bapak Ibu, kenapa Tuhan tidak memadamkan nyala api? Di dalam perenungan saya, Bapak Ibu, saya mendapatkan yang pertama adalah supaya Anda dan saya lebih merasakan Tuhan. Kalau boleh jujur, Bapak Ibu, kapan sih Anda paling merasakan Tuhan? Ketika hidup Anda senang, atau ketika hidup Anda susah? Kapan Anda paling merasakan Tuhan? Waktu senang atau waktu susah? Ayo, silakan jawab salah satu. Kapan Anda paling merasakan Tuhan? Merasakan hadirat Tuhan. Merasakan zaman Tuhan. Waktu Anda senang atau waktu susah? Hah? Susah ya? Seringkali ya. Waktu susah, kita merasakan Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita bisa bangun pagi, kita bisa napas, buka mata, gitu kan ya. Tangan bisa gerak-gerak, Bapak Ibu. Kita seringkali tidak melihat itu mujizat. Kita seringkali melihat itu biasa-biasa saja. Sudah lumrah. Gitu kan ya? Sudah lumrah. Thank you, ini ada yang jawab saat susah, Pak. Betul. Ya. Kita baru melihat bahwa buka mata, bisa tarik napas itu mujizat kapan? Waktu tiba-tiba kita tidak bisa buka mata. Ya, waktu kita tiba-tiba nggak bisa buka mata, Bapak Ibu, dan kemudian bisa buka mata seminggu kemudian, kita baru merasakan itu mujizat. Padahal setiap hari kita bisa buka mata, kita bisa hirup udara, kita bisa bernapas, kita bisa bergerak. Kita seringkali tidak melihat itu sebagai mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan itu kita alami? Salah satunya yang pertama tadi, Bapak Ibu, supaya Anda merasakan anugerah Tuhan. Supaya Anda merasakan Tuhan. Ya, karena saat susah, Bapak Ibu, kita ini paling merasakan Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Tuhan tidak memadamkan api? Ya, supaya iman Anda bertumbuh. Ya, supaya iman Anda bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan iman Sadrah, Mesa, dan Abednego mencapai puncaknya? Sekali lagi pertanyaan saya. Kapan iman Sadrah, Mesa, dan Abednego mencapai puncak? Sebelum dibakar atau setelah dibakar? Halo? Kapan iman Sadrah, Mesa, dan Abednego mencapai puncak? Sebelum dibakar atau setelah dibakar? Kira-kira mana? Good. Setelah dibakar. Imannya mencapai puncak. Kalau besok kira-kira mau dibakar lagi, siap nggak? Hah? Lebih siap ya daripada mungkin yang pertama. Gitu kan ya? Karena dia sudah mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan tidak memadamkan api? Supaya iman Anda dan saya ya itu bertumbuh. Kalau hidup kita ini senang-senang terus, Bapak Ibu, tidak ada kesulitan, ya tidak ada tantangan, Bapak Ibu, saya yakin percaya iman kita nggak bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami ada di China, memang kami tidak dianiaya secara langsung. Ya, kami hanya mendengar ya beberapa rekan kami misionaris ya dipulangkan, ya diusir dari China. Ya, dan satu gereja di dekat rumah saya, Bapak Ibu, ya gereja bawah tanah, itu jemaatnya kurang lebih 1.000 orang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mendengar gereja bawah tanah, jangan dipikir Bapak Ibu berarti jemaatnya sembunyi-sembunyi kayak tikus, ya di dalam tanah. Enggak, ya gerejanya tetap di gedung, Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya itu apa namanya tidak berizin, ya. Jadi gereja ilegal, gitu kan ya. Nah, ada satu gereja rumah yang cukup, Bapak Ibu, itu cukup lama, gitu kan ya, karena pendetanya kenal dengan orang pemerintah dan jemaatnya banyak, Bapak Ibu. Tahun 2018, Bapak Ibu, gereja itu ditutup, Bapak Ibu, oleh pemerintah, disegel oleh pemerintah. Dan sebelum disegel, Bapak Ibu, jemaatnya tahu bahwa gereja ini sedang jadi target. Pendetanya dikirim ke luar negeri, Bapak Ibu, Pastor Jin. Jadi dia dikirim ke luar negeri bersama dengan keluarganya. Ya, dikirim ke US, Bapak Ibu. Nah, sampai di Amerika, Bapak Ibu, ya, pendeta Jin pamitan sama istrinya. Dia pulang ke China. Dia pulang ke Beijing. Dia bilang, tidak mungkin saya meninggalkan jemaat dalam kondisi seperti ini. Jadi dia pulang ke Beijing dengan catatan dia tahu sampai di Beijing dia akan ditangkap dan dia akan dijebloskan ke penjara. Dan itu betul terjadi, Bapak Ibu. Gerejanya ditutup, ya, dan dia dijebloskan ke dalam penjara, ya, di penjara rumah, Bapak Ibu. Ya, nggak boleh ketemu dengan siapapun, tidak boleh kontak dengan siapapun. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ketika saya mendengar hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, ya, apakah semakin takut? Enggak. Saya merasakan iman saya justru semakin bertumbuh di dalam tekanan-tekanan. Ketika saya tahu gedung sekolah anak saya dihancurkan, iman saya justru bertumbuh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di Indonesia, ya pendeta semakin terkenal semakin baik. Kalau di China tidak. Semakin terkenal semakin tidak baik. Artinya kenapa? Hilang duluan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau semakin terkenal, itu di sana semakin tidak baik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia akan jadi target, ya, jadi target berikutnya. Hilang duluan pasti. Jadi semakin tidak terkenal, Bapak Ibu, itu semakin baik. Ya, di sana prinsipnya begitu, Bapak Ibu. Kalau jadi pendeta, jangan terkenal-terkenal. Karena semakin terkenal, semakin cepat hilang, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tetapi lihat, di dalam tekanan demi tekanan, Bapak Ibu, justru kekristenan bertumbuh luar biasa di China. Ya, 2019 mulai banyak tekanan, Bapak Ibu. Ya, ketika kami datang
Alkitab masih dijual online. Sekarang Bapak Ibu nggak ada. Alkitab dijual online di sana nggak ada. Gitu kan ya? Tetapi apa kata misionaris kepada kami, Bapak Ibu? Para misionaris berkata, China kembali mundur. Tetapi kita bersyukur. Karena di dalam tekanan, kekristenan justru semakin berkembang. Ya, darah para martir itu justru akan membuat kekristenan semakin bangkit. China akan menjadi negara Kristen. Ya, di dalam tekanan. Bapak Ibu, iman bertumbuh di dalam tekanan. Ya, seringkali kita ikut Yesus itu karena ada apanya. Ya, oh percaya Yesus nanti sembuh. Percaya Yesus nanti sukses. Benar? Yakin? Hah? Percaya Yesus pasti sukses? Pasti sembuh? Belum tentu, Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan sembuhkan. Tapi ada kalanya Tuhan tidak sembuhkan. Kemarin kami dapat kesaksian dari jemaat, Bapak Ibu. Dia sakit lumpuh, Bapak Ibu. Dia datang ke gereja pakai kursi roda. Ya, tadinya dia ke gereja itu datangnya dengan tujuan satu, supaya disembuhkan. Ya kan? Tapi setelah kesini dia tidak mengalami kesembuhan. Lalu waktu dia mau baptis, Bapak Ibu, ya anaknya tanya, Mama masih mengharap supaya Tuhan sembuhkan? Satu hal jawaban yang luar biasa. Dia bilang, saya sudah tidak lagi berharap Tuhan sembuhkan saya. Tetapi saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau tetap percaya sama Yesus. Walaupun saya tidak sembuh, saya nggak bisa jalan, saya mau tetap percaya kepada Yesus. Menurut Anda mana iman yang sejati? Yang sakit sembuh atau nggak sembuh, tapi tetap percaya sama Yesus. Pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Iman yang sejati. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, kenapa Tuhan tidak memadamkan nyala api? Ya. Sebab bertahan di tengah api adalah salah satu bentuk pelayanan kita. Penyembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kenapa Tuhan tidak memadamkan nyala api? Sebab bertahan di tengah api adalah salah satu bentuk pelayanan kita, salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu ayat yang ke-28, 29 Bapak Ibu. Nebukadnezar memuliakan Tuhan dengan apa yang dia lihat Bapak Ibu. Nebukadnezar meninggikan Tuhan. Ayat 28, 29 Bapak Ibu. Ya, kapan dia meninggikan? Setelah Sadra, Mesa, dan Abednego dibakar, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, lewat kesulitan yang kita alami, ya orang melihat kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita beriman, orang melihat kemuliaan Tuhan. Itulah salah satu bentuk pelayanan kita. Ya, biarkan setiap orang yang ada di sekitar kita bertanya, apa sih yang membuat kamu kuat? Kamu mengalami ini dan itu, tapi kamu bisa tetap punya sukacita. Kamu bisa tetap kuat. Kamu bisa tetap beriman, percaya kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Itu kenapa? Apa rahasianya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertahan di tengah api adalah salah satu bentuk pelayanan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, saya tidak tahu kesulitan apa yang Bapak Ibu alami, tetapi mari Bapak Ibu, kita berani berkata sebagaimana Asaf berkata, ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, jangan pakai prinsip peribahasa Bapak Ibu, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, seringkali kita ikut Tuhan pakai prinsip ini Bapak Ibu ya. Kalau lagi ada berkat Tuhan disayang, tapi nggak ada berkat Tuhan ditendang. Ya, nggak ada Yesus-Yesusan. Jangan sampai Bapak Ibu, iman yang sejati harus dibuktikan lewat nyala api. Bertahan di tengah nyala api. Biarlah lewat kesulitan yang kita alami Bapak Ibu, orang melihat kemuliaan Tuhan.
Amin, Bapak Ibu. Ya, kiranya renungan yang kita renungkan bersama ini boleh memberkati setiap kita. Biarlah iman kita tetap bertumbuh di tengah-tengah segala kesulitan yang kita alami. Ya, apa yang Tuhan mau ajarkan lewat kesulitan itu? Yang ketiga, biarlah orang melihat tadi kemuliaan Tuhan lewat segala kesulitan yang kita alami. Amin.